Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Senang sekali kita boleh berjumpa melalui media virtual ini dalam acara BPK Staying Alive. Ya, walaupun saat ini kita sama-sama sedang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa menakutkan, pandemi belum juga berlalu, tetapi kita percaya Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita boleh tetap ada, kita boleh tetap kuat sampai dengan hari ini. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur. Sesuai dengan tema BPK Staying Alive kali ini, bersyukurlah. Yang akan kita dengarkan, yang akan disampaikan oleh salah satu pewarta dari BPK PKKKAJ, yaitu dari utusan komunitas Gracia. Ya, kita akan dengarkan sama-sama sharing dari Bapak Gunawan HP. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Gun, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati, untuk kita satu di dalam doa dan pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Musim boleh berganti, hari boleh berlalu, tetapi satu yang kami tahu, kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini setiap kami mau bersyukur. Lewat pujian ini kami mau berterima kasih untuk kasih yang boleh kami terima. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh setiap kami bersyukur, sebab kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
syukur tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Setiap apa yang boleh kami alami, kami tahu kami tidak pernah sendirian, tetapi ada Engkau. Tuhan, saat ini hati kami juga rindu untuk boleh dikuatkan lewat sharing dan pengalaman iman yang akan kami dengar sebentar lagi melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Gunawan HP. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan Pak Gunawan HP ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah sharing yang akan kami dengar boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Allah kita luar biasa, Allah kita baik, Allah kita sangat baik buat kita semua. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi dalam acara BPK Staying Alive bersama saya Gunawan, perutusan dari Komunitas Gracia Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan kali ini di dalam program BPK Staying Alive, saya ingin men-sharingkan beberapa hal, terutama yang terkait dengan yang boleh saya alami, yang Tuhan izinkan saya alami selama masa pandemi saat ini. Sebelum saya mulai sharing saya, ada satu ayat yang saya suka sekali dan menjadi pegangan buat saya. Saya boleh bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita gampang atau seringkali sudah hafal
kata-kata yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 ini. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Tetapi mungkin saat ini banyak yang ketakutan, banyak yang sulit atau bertanya-tanya, bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya sedang sakit? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau keluarga saya mengalami atau kami mengalami hal-hal yang buruk di masa pandemi ini? Banyak mungkin kita yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, saya pun merasakan hal yang sama, Bapak Ibu. Pertama kali kejadian yang membuat saya takut sepanjang masa pandemi ini ada di bulan Desember tahun lalu. Desember 2020. Pada saat saya mendengar kabar bahwa papa saya terkena COVID-19. Desember 2020, tepatnya tanggal 22-23 kurang lebih Desember sebelum Natal, saya mendapat kabar kalau papa saya sakit. Ternyata sakitnya adalah COVID-19, positif COVID-19. Papa saya udah berusia 80 tahun. Tentunya hal ini membuat kekhawatiran yang memuncak dalam diri saya sendiri. Apalagi Desember itu menjadi bulan-bulan yang seharusnya sukacita, tetapi Desember menjadi sedikit traumatis buat saya karena tepat 15 tahun yang lalu di Natal Desember 2005 mama saya meninggal juga karena saya sakit pada saat Natal Desember 2005. Nah, saat saya mendengar kalau papa saya terserang COVID-19 di Desember Natal 2020 kemarin, hati saya sungguh sangat galau sebenarnya. Takut. Benar-benar saya takut kehilangan papa. Tapi saat itu pada saat saya berdoa, Tuhan ingatkan kembali di dalam Markus 4 ayat yang ke-40. Tuhan berkata pada Markus 4 ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyeberang dengan para muridnya, kemudian dihantam badai dan para murid mulai ketakutan. Dan di situ Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, pada saat saya mengalami ketakutan itu, saya kembali diingatkan firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 40 ini. Tuhan seperti bertanya-tanya kepada saya, mengapa kamu begitu takut? Lalu saya coba bawakan doa terus Papa. Bersama-sama dengan kakak saya, kita video call. Papa saya dirawat di Semarang, di satu rumah sakit di Semarang, diisolasi sendiri. Untungnya masih bisa video call. Kita bersyukur teknologi sekarang masih bisa kita terhubung walaupun hanya secara digital. Puji Tuhan, ketakutan untuk kehilangan sosok Papa hilang. Dan kembali kita percaya, anak-anak juga percaya, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Nah, setelah dirawat beberapa saat, puji Tuhan juga papa saya kembali pulih, berangsur-angsur pulih, dan saat ini pun sudah 100% pulih. Setiap ada ketakutan, rasa takut, kita boleh kembalikan kepada Tuhan. Pada saat saya mengembalikan kepada Tuhan, saya menjadi punya kepercayaan diri, terutama karena saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah. Itu hanya satu bagian di dalam hidup saya yang selama pandemi ini yang menjadi ketakutan. Berikutnya di bulan Februari. Pada bulan Februari 2021 gantian saya yang kena. Sebenarnya awalnya sedikit aneh sebenarnya. Awalnya anak saya yang sakit duluan. Kemudian dia merasa nggak enak badan, demam, sedikit lebih panasnya agak tinggi. Besoknya saya berinisiatif untuk mengantar dia PCR. Karena anak saya memang masih cukup aktif, masih sering basket di luar bersama teman-temannya. Dan pada saat pulang basket dia merasa nggak enak badan. Sehingga besokannya langsung saya berinisiatif untuk membawa dia untuk tes PCR. Nah sekalian saya pikir karena sekalian membawa anak saya, sekalian aja saya juga tes. Karena seminggu sebelumnya memang saya agak kurang enak badan juga. Bahkan ada satu kegiatan yang dilakukan oleh BPK saat itu, saya membantu sebagai host. Itu pun setelah selesai saya dikerokin oleh istri saya karena demam. Dan badan saya juga menggigil gak enak banget. Tapi habis dikerokin enak, gak kenapa-kenapa. Makanya saya gak pernah berpikiran apa-apa. Nah hari saya mengantar anak saya berpikir anak saya sekalian deh saya juga iseng tes.
Hasilnya keluar malam hari, esok malamnya. Karena saya tes sudah lewat tengah hari, jadi hasil baru keluar keesokan harinya. Ternyata hasil yang keluar, email yang saya dapatkan, pertama email anak saya negatif, puji Tuhan. Nah, email berikutnya email saya, dan ternyata saya positif dengan CT saya 23 saat itu. Sempat kaget sebenarnya, karena saya sebenarnya nggak mengalami gejala apapun, kecuali memang saat itu saya sedikit pusing, bukan sedikit ya, cukup sakit kepala. Jadi yang saya rasakan utama adalah sakit kepala yang berlebihan. Saya anggap itu berlebihan karena biasa kalau sakit kepala saya minumin Panadol atau minumin Paramex, selesai sembuh. Tetapi kali ini kok nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu itu saya pikir karena cukup banyak pekerjaan, menyita waktu pekerjaan, jadi mungkin stres karena pekerjaan. Tapi ternyata saya menderita COVID. Segera setelah itu besok saya langsung ke rumah sakit untuk cek torak, dan puji Tuhan hasil cek torak baik, sehingga saya diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Benar-benar isolasi mandiri karena saya jadinya tidur di kamar anak saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan pindah ke kamar mamanya, dan tidak bertemu dengan mereka sama sekali selama 12 hari. Bahkan malam Sintia pun, karena itu bertepatan dengan dekat-dekat dengan malam Sintia, dengan waktu Imlek, malam Sintia yang biasa kita makan bersama-sama, terpaksa kali ini kita lakukan secara virtual bersama-samanya. Saya menikmati di kamar saya sendiri. Nah, yang saya ingin syukurkan, yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, kalimat di dalam 1 Tesalonika 5 ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat yang sungguh menguatkan saya. Pada saat saya mengalami segala sesuatunya, saya boleh tetap bersukacita, boleh belajar untuk tetap bersukacita di dalam kondisi saya yang selama 12 hari harus isolasi mandiri. Di hari kelima, hari keenam mungkin itu periode yang sedikit memburuk, nafas tetap normal tapi berasa capek banget dan pusing di kepala lebih bertambah, juga dengan batuk yang mulai keluar, lebih banyak batuknya. Tapi puji Tuhan lewat dari hari ke-7 ke-8 semakin membaik lagi. Dan setelah itu pada hari ke-10 saya melakukan PCR ulang, dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif, diulang kembali di hari ke-12 dan tetap negatif. Nah, setelah hari 12 itu dinyatakan 2 kali negatif, baru saya keluar dari kamar. Nah, selama saya di dalam kamar, ada banyak peristiwa yang boleh saya alami, yang boleh menguatkan saya untuk saya juga bisa semakin cepat pulih. Antara lain adalah sapaan dari banyak teman-teman saya. Saya mengalami pengalaman dicintai secara luar biasa. Pengalaman betapa saya boleh diperhatikan oleh anak-anak saya, oleh istri saya yang menyiapkan makanan untuk saya dikirim ke kamar secara luar biasa. Juga saya memiliki pengalaman berdua saja dengan Tuhan, lebih panjang waktunya karena sehari-hari saya hanya di kamar saja, tidak melakukan aktivitas lain, juga tidak melakukan pekerjaan saya. Jadi lebih banyak mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan itu ternyata banyak hal yang menguatkan hati saya. Terutama pada saat saya ulang-ulang kalimat ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Pada saat saya mengucap syukur, ada ketenangan. Pada saat saya mengucap syukur, ada damai sejahtera. Pada saat saya mengucap syukur, dalam keadaan saya yang sedang sakit sekalipun, saya merasa tenang. Saya diingatkan kembali banyak peristiwa pada saat saya mengucap syukur. Tuhan berkarya luar biasa di dalam kita pada saat kita dapat mengucap syukur. Saya teringat juga kejadian yang menimpa saya 21 tahun yang lalu pada saat saya menikah, di mana malam pertama saya bukan dinikmati
sebagaimana pengantin muda atau pengantin baru di malam pertama, tetapi malam pertama saya justru dihabiskan bersama-sama dengan anjing pelacak. Kenapa? Karena malam pertama itu ada satu kejadian di hotel tempat kami merayakan pesta, ada 7 kamar yang dibobol sindikat dan termasuk kamar kami, di mana uang angpau, uang tepai, perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh keluarga pada saat pagi hari saat tepai, semuanya digondol oleh perampok itu, oleh sindikat itu, yang membobol kamar kami dengan kunci ganda dan membawa semuanya. Malam hari itu saya ingat banget, di mana adik saya, kakak saya, istri saya menangis, dan saya cuma bisa menenangkan mereka. Lalu saya ajak mereka untuk berlutut dan menyanyi dan berdoa. Pujian yang saya nyanyikan pada saat itu, walaupun istri saya menangis, kakak saya menangis, adik saya menangis, seluruh orang sedang sibuk, anjing pelacak sedang seliweran, tapi kami bisa duduk bersimpuh dan saya ajak untuk mereka bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terus kami ulang-ulang ucapan syukur ini melalui pujian. Kami naikkan terus terima kasih Tuhan, karena kami nggak tahu apa yang rencana Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa rencana Tuhan indah pada akhirnya. Walaupun kelihatannya lucu, orang lagi kemalingan, orang lagi kesusahan, kok bisa terima kasih. Tapi memang Tuhan luar biasa. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita berterima kasih atas apapun yang saat ini sedang kita alami, satu hal yang saya rasakan saat itu, saya mengalami damai sejahtera. Saya tidak menjadi gundah gulana. Saya dapat berpikir jernih akan apa yang saya lakukan. Bahkan saat orang-orang berkata bahwa tidak mungkin kalau apa yang hilang bisa dikembalikan atau diganti oleh hotel, karena kita tahu sendiri bahwa di hotel juga ada klausul, ada aturan bahwa kita tidak boleh meninggalkan barang berharga di dalam kamar kita, tetapi harus dititip di brankas, ditaruh di brankas atau diinformasikan atau dititip ke front office, dan itu kita tidak lakukan. Jadi banyak yang berpikir dengan pasal itu pihak hotel tidak mungkin akan mengganti. Tetapi sekali lagi, rencana Tuhan kita tidak pernah tahu. Pada saat kita bersyukur, pada saat saya bersyukur, saya boleh mengalami kedamaian, saya boleh mengalami ketenangan. Kita tetap melanjutkan segala aktivitas setelah itu, dan kita tetap mencoba berbagai cara untuk mengklaim kepada pihak hotel, walaupun setiap orang mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepat 3 bulan setelah kejadian, uang yang kami klaim sebagai kehilangan diganti 100% oleh pihak bank, oleh pihak hotel, juga pihak asuransi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman-pengalaman ini membuat saya terus bersyukur bahwa benar Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang dahsyat. Mungkin sekarang kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Mungkin sekarang kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin sekarang kita seolah-olah doa kita tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Tetapi kita tahu, pada saat kita bersyukur, pada saat kita tetap berserah, pada saat kita tetap setia, Tuhan telah merancangkan sesuatu yang terbaik buat kita. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetaplah bergembira, tetaplah setia, tetaplah bersyukur, berdoa, dan kita tetap akan merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, apapun yang saat ini kita sedang alami saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita semua tetap setia dan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wow, sharing yang luar biasa yang sungguh menguatkan kita semua. Pak Gunawan HP, terima kasih untuk sharing dan pujiannya yang menyemangati kita.
dan mengingatkan kita untuk kita tidak pernah lupa berterima kasih kepada Tuhan. Untuk kita untuk selalu bersuka cita senantiasa, bersyukur di dalam segala hal, dan juga tetap berdoa setiap hari tentunya. Terima kasih Pak Gun. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita juga mau berikan tepuk tangan buat Pak Gunawan HP. Sekali lagi terima kasih. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati pelayanan Pak Gun, dan Pak Gun selalu diberikan kesehatan ya. Bapak Ibu terima kasih juga buat kebersamaannya. Jangan lupa untuk like, mensubscribe, juga men-share YouTube channel ini. Mari bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga yang boleh diberkati lewat acara BPK Staying Alive ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja.